dukung, doakan media dakwah dan tarbiyah kami dengan cara subscribe, like, komen, share. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanil iman wal islam alal khatamil anbiya'i wal mursalin wa man sara ala darbi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Adik-adik santri sekalian, semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah, dalam kesempatan di hari yang berkah ini, kita akan melanjutkan pembelajaran via daring materi akhlak bagian 3 dengan tema sabar dan tahan uji. Di antara keindahan akhlak seorang muslim adalah sabar dan tegar menghadapi gangguan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak disukai dengan rela dan pasrah. Seorang muslim menahan dirinya dari hal yang tidak dia sukai, seperti bersusah payah melaksanakan ibadah dan taat kepada Allah, konsisten dalam menjalankannya, menahan diri jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Ahli hikmah berkata, bersedih atas hal yang telah berlalu adalah penyakit, sedangkan bersedih atas hal yang sedang terjadi akan melemahkan akal. Dan benci kepada takdir adalah mencela Allah, Zat yang Maha Esa, yang Maha Kuasa lagi Maha Perkasa. Kesabaran tanpa keluh kesah itu termasuk akhlak yang diusahakan dan diperoleh melalui berbagai macam latihan dan perjuangan. Seorang muslim selalu membutuhkan pertolongan Allah agar dianugerahi rizki berupa kesabaran, dan juga memohon diilhami kesabaran dengan mengingat perintah-perintahnya dan pahala yang dijanjikan baginya. Hal ini dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 200. Adik-adik silakan buka Al-Qurannya. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Beberapa dalil dari Al-Quran tentang pentingnya kesabaran. Adik-adik silakan buka Al-Qurannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Yang kedua, dalam Quran surat An-Nahl ayat 127. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah hai Muhammad, dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah.
Adapun dalil yang ketiga dalam Quran surat Luqman ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan. Dalil yang keempat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muflihun. Wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapatkan keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb-Nya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Dalil yang kelima dalam Quran surat An-Nahl ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalil yang keenam dalam Quran surat As-Sajdah ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Adik-adik santri sekalian, beberapa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya kesabaran. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. As-sabru nur. Sabar adalah cahaya. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, yang artinya barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas melebihi kesabaran. Yang ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang artinya sangatlah menakjubkan perkara orang mukmin itu. Sesungguhnya seluruh urusannya baik baginya. Dan tidak ada yang demikian itu kecuali bagi seorang mukmin. Yaitu bila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan bila bencana menimpanya dia bersabar, maka itu baik baginya. Yang keempat, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, dan hadis ini
adalah hadits qudsi yang disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan dua yang dicintainya, yaitu penglihatan kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan surga." Yang kelima, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari juga, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan mengujinya dengan musibah. Yang keenam, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan bahwasanya Allah bila mencintai suatu kaum, Dia menguji mereka, maka siapa yang ridho, baginya keridhaan dari Allah. Dan siapa yang membenci, maka baginya kebencian dari Allah. Yang ketujuh, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang artinya, tidak henti-hentinya ujian menimpa orang mukmin pada diri, anak maupun hartanya, sampai dia bertemu Allah dalam keadaan tanpa dosa. Adik-adik santri sekalian, tegar menghadapi gangguan termasuk kesabaran, namun lebih berat. Ia merupakan barang berharga kaum siddiqin dan syiar orang-orang soleh. Hakikatnya yaitu jika seorang muslim rela menderita dalam menegakkan agama Allah, kemudian bersabar dan tabah, kemudian tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan, tidak mendendam untuk diri sendiri maupun mengutamakan diri sendiri selama berada di jalan Allah, dan selalu siap sedia mencari ridho Allah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menceritakan seorang nabi dari para nabi, dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Ia membersihkan darahnya dari wajahnya sambil berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengerti." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Inilah salah satu contoh ketabahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain, pada suatu hari beliau membagi-bagikan harta. Kemudian seorang badui berkata, "Ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah." Kemudian kalimat itu disampaikan kepada Rasulullah, sehingga memerah kedua pipi beliau. Kemudian beliau bersabda, "Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Beliau telah disakiti lebih banyak dari ini." Kemudian bersabar. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Nabi Isa berkata kepada kaumnya Bani Israel, "Sungguh sebelumnya telah dikatakan kepadamu bahwa gigi dibalas dengan gigi, hidung dibalas dengan hidung. Dan kini saya katakan kepadamu, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tetapi siapa yang menampar pipi kananmu,
maka persilahkan pipi kirimu kepadanya. Siapa yang mengambil bajumu atau selendangmu, berikan padanya sarungmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata, kami tidak menganggap seseorang itu beriman dengan benar jika tidak dapat bersabar atas penderitaan. Yang terakhir, keutamaan bersabar dan memaafkan. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 43. Adik-adik silakan buka Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tetapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Baik adik-adik santri sekalian yang dirahmati Allah, semoga antum sekalian selalu diberi kesehatan dan keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup, Ustadz Abdurrahman Muhammad, pimpinan umum kita, beliau mengatakan, jika sikap seorang kader sama dengan orang awam dalam menyikapi kesulitan, seperti mengeluh dan putus asa, maka di mana pengaruh salatnya, baca Qur'annya, dan idealismenya yang dimiliki selama ini? Adik-adik santri sekalian, mudah-mudahan materi penutup ini memberikan penguatan kepada kita untuk kita bisa menyikapi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi dengan penuh kedewasaan, dengan penuh kesabaran dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi kita cukupkan. Jazakumullah khairan jaza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.